Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KPP Pratama Bandung Tegalega. Pada kali ini saya akan sharing mengenai pengisian SPT tahunan 1770S. Siapa yang menggunakan SPT tahunan 1770S ini? Yaitu diantaranya yang mempunyai penghasilan di atas atau lebih dari 60 juta. Untuk memulai tata cara pengisiannya, yang pertama kita buka website DJP online, login, kemudian kita masuk ke menu lapor. Setelah itu kita masuk ke menu e-filing, kemudian kita buat SPT. Nah, pada saat kita membuka menu buat SPT, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya adalah tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawabannya tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawabannya tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Kemudian pilih dengan panduan. Klik SPT 1770S dengan panduan. Nah, untuk yang pertama, kita isi data formulir yang akan diisi. Untuk tahun pajak, kita pilih tahun pajak 2020. Untuk status SPT, kita pilih normal, kemudian klik langkah berikutnya. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Klik tambah, icon tambah, kemudian kita bisa isi nama pemotong atau pemungut pajak, nomor pokok wajib pajak pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kita klik langkah berikutnya. Nah, ini contoh pengisian bukti potong untuk gaji PNS yang dipotong oleh bendahara, dituangkan dalam formulir 1721A2. Contoh pengisiannya yaitu jenis pajaknya PPh pasal 21, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak, klik enter aja, kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik simpan. Setelah itu klik langkah berikutnya. Nah, untuk data yang pertama kita isi adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita isi, ini contohnya sejumlah Rp107.312.548. Klik langkah berikutnya. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ada, klik ya. Jika tidak, klik tidak, kemudian langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ada, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Kemudian langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, untuk yang pada tahun 2020 mendapatkan insentif pajak, bisa mengisi di penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak, atas pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian langkah berikutnya. Nah, di sini ada contoh penghasilan yang sudah dipotong secara final. Contohnya hadiah undian senilai 20 juta telah dipotong PPh final 25%, yaitu sebesar 5 juta. Bisa diinput dengan mengklik tombol tambah, kemudian sumber atau jenis penghasilan bisa memilih option hadiah undian, kemudian isi DPP atau penghasilan bruto sebesar 20 juta, kemudian isi PPh terutangnya 5 juta, kemudian klik simpan. Kemudian kita ke langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki harta? Nah, harta ini wajib untuk diisi ya, berarti kita klik iya, kita tambahkan harta kita dengan mengklik menu tambah. Di situ ada kode harta. Kode harta ini bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita miliki. Nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Setelah semua harta yang kita miliki pada akhir tahun
telah diinput, kita klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Jika ya, maka kita klik ya, kemudian kita tambahkan dan kita isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kode hutang, ada nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah. Ketika sudah selesai, kita klik simpan dan ke langkah berikutnya. Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Jika setiap bulan kita membayarkan zakat kita ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, kita klik ya. Kalau tidak, kita klik tidak dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada status kewajiban perpajakan suami istri. Isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta, misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja, maka status perkawinannya adalah kawin. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kepala keluarga. Nah, di sini ada pilih golongan PTKP Anda. Penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Statusnya kawin dengan total tanggungan bisa anak atau orang tua atau mertua. Kita klik langkah berikutnya. Isilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Jika ada, maka klik ya, jika tidak, maka klik tidak. Kita ke langkah berikutnya. Isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? PPh pasal 25 ini adalah angsuran yang dibayarkan setiap bulan berdasarkan dengan data di SPT tahunan. Jika ada, maka langsung diisi manual, kemudian klik langkah berikutnya. Penghitungan pajak penghasilan. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, ini udah terisi secara otomatis. Penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan juga sudah terisi secara otomatis. Penghasilan kena pajak, PPh terutang, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan angka 8. Ini juga sudah terisi secara otomatis. Jumlah PPh terutang, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri sudah terisi secara otomatis juga. PPh yang harus dibayar sendiri, jumlah kredit pajak, dan status. Kita klik ke langkah berikutnya. Penghitungan PPh pasal 25 bila ada. Nah, di contoh ini tidak ada penghitungan PPh pasal 25 karena status SPT-nya nihil. Kita klik ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Wajib untuk mengklik setuju ya. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Nah, di sini ada review atas formulir yang telah kita isi tadi. Jenis formulirnya 1770S, tahun pajaknya kalau di sini 2015, pembetulannya ke 1, status SPT-nya nihil. Nah, untuk sebelum mengirim SPT diharuskan untuk mengklik tombol di sini untuk mengambil kode verifikasi, bisa melalui email atau nomor handphone. Klik aja tulisan di sini, kemudian pilih email, klik OK, kemudian cek email, akan
terdapat email dari e-filing@pajak.go.id berupa kode verifikasi Anda. Nah, kode verifikasinya bisa dikopikan, kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang untuk pengisian kode verifikasi, kemudian kirim SPT. Setelah SPT terkirim, silahkan buka email Anda. Bukti penerimaan elektronik SPT Anda telah dikirim. Bukti penerimaan elektroniknya berupa seperti ini. Terdapat nama, NPWP, tahun pajak, jenis SPT, pembetulan, status SPT, tanggal penyampaian, dan NTTE. Nah, telah selesai ya kawan pajak untuk tutorial pengisian SPT 1770S. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengisi kolom komentar di bawah atau bisa mengunjungi Instagram @pajaktegalega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.